Masyarakat Malaysia rupanya mempunyai rasa iri hati kepada penampilan timnas Indonesia di level internasional. Hal itu diungkapkan langsung oleh CEO Selangor FC, Johan Kamal Hamidon, saat ditemui awak media termasuk bolasport.com di Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Johan diam-diam mengamati perkembangan sepak bola Indonesia, baik di level kompetisi dan tim nasional. Ia takjub dengan meningkatnya performa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia memang dalam kondisi di atas Malaysia. Tim Merah Putih kini menduduki peringkat 134 FIFA, meninggalkan Malaysia di posisi ke-138. Bahkan, Timnas Indonesia berpeluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Sebelumnya Timnas Indonesia juga lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kesuksesan ini juga diikuti oleh Timnas U23 Indonesia. Masih di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas U23 Indonesia sukses duduk di posisi keempat dalam Piala Asia U23 2024. Bahkan, Timnas U23 Indonesia berpeluang untuk tampil di Olimpiade 2024 Paris. Syaratnya, Timnas U23 Indonesia harus meraih kemenangan atas Guinea dalam laga playoff Olimpiade 2024 di Infantry Clairefontaine, Paris, Prancis, Kamis, 9 Mei 2024. Keberhasilan tim Merah Putih itu tidak diikuti oleh Timnas Malaysia. Timnas Malaysia hancur lebur di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Kami banyak iri dengan Timnas Indonesia yang berprestasi akhir-akhir ini, kata Johan. Johan pun senang Selangor FC bisa mengikuti turnamen mini di Jakarta International Stadium, JS, Sunter, Jakarta Utara, pada 30 Mei dan 2 Juni 2024. Selangor FC akan bertemu klub Malaysia Sabah FC dan Persija Jakarta serta PSIS Semarang. Menurutnya, ini kesempatan Selangor FC untuk mendapatkan ilmu dari sepak bola Indonesia. Selangor FC juga bertekad untuk menjadi juara dalam turnamen tersebut. Bagi kami mengikuti turnamen ini merupakan kesempatan yang besar. Sebab, sepak bola Indonesia sedang meningkat dan supporter serta timnas Indonesianya luar biasa. Kami mau sambil belajar dan tentu saja targetnya juara, kata Johan. Johan mengatakan bahwa Selangor FC mempunyai hubungan baik dengan Indonesia. Ada 5 pemain Indonesia yang sempat membela gergasi merah yakni Bambang Pamungkas, Eli Aiboy, Evan Dimas, Ilham Udin Armain, dan Andik Firmansyah. Kami juga pernah menjadi juara dalam beberapa turnamen di Indonesia. Jadi kami sangat antusias untuk mengikuti turnamen ini dan kami akan merasakan nostalgia bermain di Indonesia, ucap Johan. Pemain NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, memiliki satu mimpi jika jadi membela timnas Indonesia. Pemain 27 tahun tersebut kini menjalani proses naturalisasi untuk sah menjadi warga negara Indonesia. Pemain berposisi bek kiri tersebut bakal memperdalam opsi timnas Indonesia di lini pertahanan. Sebelumnya, sudah ada sosok seperti Shain Patinama dan Pratama Arhan di posisi yang sama. Kedua bek kiri timnas Indonesia kini tampil di kompetisi kasta tertinggi luar negeri. Shain Patinama saat ini tampil bersama KAS Eupen di Liga Belgia. Sementara Pratama Arhan tampil bersama FC Suwon di Liga Korea Selatan. Kelvin Verdong memiliki mimpi jika membela timnas Indonesia. Dirinya ingin timnas Indonesia bisa menantang banyak negara-negara besar di dunia sepak bola. Tidak, tapi itu juga akan berubah, ujar Kelvin Verdong saat diwawancarai oleh RN7. Keyakinan itu muncul usai timnas Indonesia berhasil mendatangkan Argentina sebagai lawan uji coba pada Juni 2023. Argentina saat itu datang ke Indonesia sebagai juara Piala Dunia 2022. Saat itu, timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina. Kelvin Verdong lebih yakin lagi berkat kapasitas PSSI yang sudah berhasil mendatangkan negara-negara besar sebagai lawan uji coba timnas Indonesia. Saya pikir 2 tahun lalu mereka bermain melawan Argentina sekali, ujar Kelvin Verdong.
Dan beberapa negara telah melihat pertandingan itu. Dan saya pikir mereka, PSSI, telah bekerja dengan baik juga untuk mendatangkan Argentina, lanjutnya. Kelvin Verdong bermimpi timnas Indonesia bisa menantang dua negara besar di dunia sepak bola Eropa. Dua negara yang dimaksud adalah Portugal dan Belanda. Jadi saya pikir sekarang saya tidak tahu apakah saya diizinkan untuk mengatakannya, tetapi yang saya dengar mereka akan mendatangkan Portugal, ujar Verdong. Dan mereka juga ingin memainkan pertandingan persahabatan melawan negara-negara papan atas dunia, katakanlah begitu ya. Saya pikir mereka juga memiliki orang-orang di sana, PSSI, yang dapat mengatur agar mereka datang. Saya pikir Anda akan melihat di masa depan bahwa mereka akan bermain melawan negara-negara yang lebih besar. Mungkin dengan banyaknya pemain yang berasal dari Belanda. Jadi mungkin di masa depan suatu hari nanti akan ada pertandingan antara Indonesia dan Belanda, ujarnya. Peluang timnas Indonesia U23 mengalahkan Gini dalam playoff memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris 2024 dinilai terbuka lebar. Hal ini diungkapkan mantan asisten pelatih timnas Indonesia, Joko Susilo. Peluangnya, menurut saya, terbuka lebar, ucap Joko Susilo, kepada bola.net. Mereka bisa meraih kemenangan pada pertandingan ini dan dapat tiket ke Paris, sambungnya. Garuda Muda sendiri akan melakoni babak playoff untuk mendapat tiket ke Olimpiade Paris 2024. Hal ini menyusul kegagalan mereka meraih peringkat ketiga di Piala Asia U23 2024. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi wakil Afrika, Gini, pada fase playoff Olimpiade. Laga ini akan dihelat di Clairefontaine, Prancis, Kamis, 9 Mei. Pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024, Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dalam laga yang dihelat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis, 2 Mei. Garuda Muda harus menelan kekalahan 1-2. Indonesia unggul lebih dulu melalui sepakan Ivar Jenner pada menit 19. Dua gol Irak dicetak Zaid Tahseen dan Ali Jassim. Simak artikel selengkapnya di bawah ini. Lebih lanjut, Joko menilai bahwa banyak pihak yang menganggap Indonesia sebagai tim yang lebih tak diunggulkan pada laga ini. Namun, menurut pelatih berlisensi AFC Pro ini, Garuda Muda tak boleh minder. Anak-anak muda ini sudah tampil luar biasa sepanjang Piala Asia U23 lalu. Ini menunjukkan mereka merupakan tim penuh potensi, papar Joko. Seharusnya, tak ada alasan bagi mereka minder dari Gini, sambungnya. Lebih lanjut, Joko menilai bahwa banyak pihak yang menganggap Indonesia sebagai tim yang lebih tak diunggulkan pada laga ini. Namun, menurut pelatih berlisensi AFC Pro ini, Garuda Muda tak boleh minder. Anak-anak muda ini sudah tampil luar biasa sepanjang Piala Asia U23 lalu. Ini menunjukkan mereka merupakan tim penuh potensi, papar Joko. Seharusnya, tak ada alasan bagi mereka minder dari Gini, sambungnya.